Baik, sekarang materi berikutnya adalah tentang karakteristik teamwork yang efektif. Jadi bagaimana sih ciri-ciri dari teamwork yang efektif itu? Ini bisa kita ketahui apabila kita memahami ada 10 prinsip ya. Bagaimana cara kita menilai bahwa tim itu efektif apa tidak efektif ya. Yang pertama, tim yang efektif itu harus, boleh dicatat ya, terutama item-itemnya. Tim yang efektif itu harus memiliki prinsip, tujuan, dan sasaran. Jadi tim yang efektif itu harus memiliki prinsip, tujuan, dan sasaran. Ya, tim efektif sangat dipengaruhi adanya prinsip, tujuan, dan sasaran yang jelas, sehingga secara sadar anggota tim disatukan oleh kebersamaan misi dan membangun komitmen bersama. Ya. Semua anggota tim mengerti dan menyetujui tujuan dan sasaran tim dan mau bekerja sama untuk memenuhi hal-hal tersebut, begitu ya. Jadi kalau misalnya tujuannya tidak jelas, nanti dikhawatirkan anggota tim tidak mengetahui, tidak mengerti apa yang dia harus lakukan untuk mencapai goal bersama tadi, begitu. Makanya harus diberikan pemahaman dulu, diberikan pengetahuan dulu. Kalau dalam organisasi diberikan yang namanya orientasi, pengenalan tentang apa yang menjadi visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi, sehingga semuanya mereka paham terhadap apa yang mau dicapai. Setelah paham terhadap apa yang mau dicapai, maka organisasi ini memiliki 1 dari 9 ya, dari 10 syarat ya, sebuah organisasi akan menjadi efektif, akan menjadi efisien juga pada akhirnya. Nanti dia akan berkinerja. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi ya, Nabi Muhammad, ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam ya, melalui Jibril, diberikanlah diturunkanlah ayat-ayat suci Al-Qur'an kan. Kemudian kan yang pertama dilakukan Nabi kan kemudian menyampaikan ini kepada para sahabat, pada Khadijah istrinya, pada Abu Bakar, kemudian kepada Ali anak pamannya, kemudian menyebar kepada sahabat-sahabat yang lain ya. Nah, jadi sebenarnya itu sama sebenarnya seperti membuat sebuah tim untuk apa yang harus dilakukan untuk waktu-waktu yang akan datang. Makanya sebenarnya kalau kita lihat sejarah tentang 100 pemimpin yang paling berpengaruh itu kan Nabi Muhammad sebenarnya. Dan itu yang menulis bukan orang Islam kebetulan. Yang menulis itu Michael Hart ya, seorang ahli di bidang organisasi, menulis tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu Nabi Muhammad, karena di dalam waktu 23 tahun itu Nabi Muhammad bisa menguasai Jazirah Arab ya. Cepat sekali perkembangan Islam pada saat itu. Karena apa? Di dalam dia membuat tim itu dia berhasil menanamkan prinsip-prinsip, tujuan-tujuan, dan sasaran-sasaran yang harus dipahami oleh setiap anggota organisasi. Ya, ini sebagai syarat pertama dan yang paling utama, menanamkan satu pemahaman tentang apa sih tujuan dan prinsip serta sasaran organisasi itu pada semua anggota kelompok. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah menanamkan tujuan, prinsip, dan sasaran organisasi ya, maka organisasi itu akan efektif juga apabila sesama anggota organisasi ada saling keterbukaan ya. Sehingga nanti ini akan berdampak terhadap komunikasi yang lancar gitu ya antar sesama anggota organisasi. Keterbukaan ini akan banyak menyelesaikan masalah konflik ya. Dengan keterbukaan ini terbangun kepercayaan ya. Jadi terus terang ya, dalam kehidupan rumah tangga kan begitu juga ya. Kalau misalnya sudah tidak ada keterbukaan ya antar suami istri, itu juga akan menimbulkan suatu konflik ya. Nah, makanya begitu juga nanti kalian sebagai anak ke orang tua, kalau ada masalah ya harus terbuka. Jangan-jangan orang tua itu nggak tahu masalah kalian apa. Kalian merasa nggak diperhatikan, merasa nggak
berikan satu hal yang menurut kalian itu harusnya dilakukan oleh orang tua, karena kalian nggak pernah terbuka, nggak pernah menyampaikan ini kepada orang tua, sehingga orang tua nggak memahami. Begitu juga sebaliknya, mungkin orang tua kurang terbuka kepada anak. Organisasi memang harus adanya keterbukaan. Jadi tim efektif sangat dipengaruhi adanya keterbukaan dan saling mempercayai antar anggota tim. Semua anggota mendapatkan informasi yang sama dari akses yang sama pula, ya, serta dapat berkomunikasi dengan lancar dan jelas. Anggota tim bebas untuk mengeluarkan ide-idenya. Banyak orang cerdas dan mempunyai gagasan cemerlang, tetapi mati dan tidak dapat menyalurkan gagasannya dengan baik ketika ide tidak dinilai dengan fair, ya. Bahkan banyak orang tidak berani mengatakan tentang apa yang sesungguhnya ada dalam isi hati dan pikirannya. Jadi kalau ini yang terjadi akan berbahaya organisasi. Ya, ketika misalnya anggota itu tidak bisa menyampaikan gagasan, tidak bisa memberikan ide-ide cemerlangnya, ya. Nah, karena pasti manusia itu kan walaupun dia pemimpin punya keterbatasan. Nah, makanya dia perlu mengakomodir informasi-informasi dari seluruh anggota timnya. Ini dibutuhkan keterbukaan, komunikasi yang lancar sesama anggota tim. Kemudian yang ketiga adanya dukungan dan kepercayaan. Ya, jadi tim yang efektif sangat dipengaruhi adanya dukungan dan kepercayaan antar seluruh anggota tim dengan baik, ya, menyelesaikan program dan kegiatan sendiri. Oleh karena itu dukungan dan kepercayaan anggota tim sangat diperlukan. Jadi artinya pemimpin itu nggak akan bisa berhasil, organisasi itu tidak akan bisa berhasil kalau tidak mendapatkan dukungan dari semua anggota timnya, ya. Dukungan dan kepercayaan tentunya. Sama kalau misalnya kita lah, ya, jadi ketua panitia, ya, sebuah acara event di sekolah dulu, ya, atau mungkin di kampus sebelum adanya COVID ini, ya, kita membentuk kepanitiaan. Tiba-tiba kita sudah bentuk struktur organisasinya, siapa mengerjakan apa, itu udah jelas. Tetapi dalam pelaksanaannya nggak ada yang mau bergerak, nggak ada dukungan untuk kita, begitu. Sehingga semua kegiatan itu, semua aktivitas proses kegiatan tersebut kita yang mengerjakan sebagai ketua. Ini nggak bisa dalam organisasi. Maka butuh dukungan. Hanya saja untuk mendapatkan dukungan, ya, ini nanti yang diperlukan adalah bagaimana memiliki satu keterampilan dalam memimpin. Nanti ada materi berikutnya, ya, tentang kepemimpinan. Nah, jadi kita tuh harus menjadi orang yang karismatik, bisa memfasilitasi orang lain, bisa berkomunikasi, mampu memotivasi, gitu kira-kira intinya. Nah, jadi dukungan itu tidak serta-merta bisa kita dapatkan kalau kita sebagai seorang pemimpin juga tidak bisa memiliki suatu keterampilan bagaimana cara memimpin. Tapi organisasi membutuhkan mensyaratkan agar anggota tim harus memberikan dukungan kepada pimpinan. Kalau enggak, organisasi bakal bubar, ya. Kemudian yang keempat adanya kerjasama, komunikasi dan konflik. Nah, jadi maksudnya begini, ya. Organisasi ini harus bisa dipastikan semua orang itu melakukan aktivitasnya, ya, secara bersama-sama, ya. Jadi organisasi itu akan efektif kalau semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Bekerja samanya artinya setiap orang memahami apa yang harus dia kerjakan dan mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan sesuai dengan fungsinya. Sehingga ini akan memberikan satu sinergis. Sinergis itu, ya, setiap anggota memberikan kontribusi sehingga dia menjadi suatu kekuatan yang besar, ya, karena semuanya bergerak dan bekerja sama. Ya, contohnya kalau mengangkat sesuatu secara bersama-sama lah, ya, 4 orang mengangkat lemari, memindahkan lemari dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Ini kan kerjasamanya artinya setiap orang harus mengeluarkan tenaga untuk bisa mengangkat bersama-sama. Ada aja satu orang yang kemudian tidak mau mengeluarkan tenaganya, itu akan miring begitu, ya, lemarinya, dan kemudian tidak bisa digeser. Nah, makanya kerjasama ini tentu sesuai dengan porsinya.
Nggak boleh juga yang merasa lebih kuat kemudian mengangkat dengan sangat maksimal sehingga posisinya juga miring, yang membuat orang yang lain di sebelah kanannya kemudian atau sebelah kirinya tidak bisa menyesuaikan irama untuk mengangkat lemari tersebut begitu. Jadi mengeluarkan sesuai dengan porsinya begitu ya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, itulah yang namanya harmoni tadi. Seperti orkestra ya. Orkestra itu kan dari berbagai macam unsur alat musik. Ada gitar, drum, trompet, piano ya. Macam-macam ya. Seruling gitu ya. Kalau kita pernah nonton musik orkestra itu luar biasa. Dirigentnya itulah yang kemudian bisa menentukan kapan gitar harus lebih keras suaranya, kapan bass harus lebih dominan, kapan biola harus memainkan fungsinya. Itu semuanya dimainkan oleh dirigent tadi ya, sehingga terjadilah yang namanya harmonisasi dan sinergi. Dalam organisasi begitu juga, nggak boleh kita merasa paling hebat ya, walaupun kita hebat. Jadi sesuai dengan porsinya saja supaya terjadi sinergi tadi ya. Kemudian adanya komunikasi. Jadi komunikasi artinya setiap orang yang memahami, bisa berinteraksi, memahami bagaimana berbicara dengan satu sama yang lain. Memahami itu artinya karena orang ini kan biasanya punya karakter, punya satu kepribadian yang berbeda-beda, yang ini bisa berdampak terhadap gaya komunikasinya. Kita harus bisa memahami bagaimana karakter orang sehingga ketika berkomunikasi kita itu bisa diterima ya. Nah, jadi ketika ada persoalan dengan gaya komunikasi yang tepat, kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Dan apabila ada instruksi pun, instruksi yang kita sampaikan itu bisa dipahami dan bisa dikerjakan. Kan kalau misalnya pekerjaan itu bisa jadi tidak bisa dilaksanakan bukan karena orang ini tidak terampil, bisa jadi ketika dia mendapatkan arahan, dia nggak ngerti apa yang dimaksud dari arahan tersebut. Jadi keterampilan berkomunikasi itu penting. Di antaranya ya ketika kita menyampaikan sesuatu tuh orang paham apa yang kita sampaikan tadi begitu. Ya. Kemudian adanya konflik tadi bahwa setiap orang pasti akan memiliki satu gagasan, perbedaan, keyakinan yang berbeda-beda. Maka bagaimana organisasi ini harus mampu mengelola konfliknya dengan baik sehingga orang tidak merasa dikucilkan, tidak merasa tersinggung, tidak merasa diasingkan, tidak merasa diperhatikan. Semuanya sebagai pemimpin harus bisa membuat suatu irama yang baik sehingga konflik yang ada itu justru menjadi suatu kekuatan ya untuk sebagai sarana membangun kompetisi yang sehat sesama anggota organisasi. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling memfitnah begitu. Inilah strategisnya seorang pemimpin. Tapi organisasi akan mensyaratkan akan efektif kalau adanya konflik. Jadi konflik itu nggak perlu ditakuti begitu intinya. Tetapi dia menjadi sesuatu yang baik apabila bisa dikelola. Ya. Kemudian yang kelima adanya prosedur kerja dan keputusan yang layak. Jadi organisasi yang baik itu harus punya SOP ya. Atau kita sebut dengan standar operasional prosedur. Jadi dibuat prosedur kerja yang baik, dibuat semacam protap ya, dibuat semacam SOP, dibuat semacam aturan-aturan rule of game-nya seperti apa, sistemnya. Kalau dalam organisasi organisasi apapun yang sifatnya mungkin bukan bisnis, itu ada namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Misalnya kalian masuk OKP atau partai politik atau organisasi-organisasi LSM, yayasan atau apapun namanya, itu ada namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu sebenarnya butir-butir tentang bagaimana prosedur dalam keterlibatan seseorang itu dalam organisasi sehingga dia tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya berada dalam organisasi tersebut ya. Kalau prosedur dalam kita bernegara ya seperti Undang-Undang Dasar ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang Peraturan Menteri dan lain-lain. Itu semuanya prosedur yang harus dilalui dan diikuti gitu. Agar kita bisa menjadi warga negara yang baik begitu ya. Jadi prosedur kerja itu harus diciptakan dengan tentunya cara-cara yang bisa mengakomodir ide-ide dan gagasan-gagasan dari seluruh anggota organisasi.
Yang nanti ini mungkin bisa dikomunikasikan di awal, kemudian dirumuskan bersama, kemudian dihasilkan satu keputusan bersama ya, untuk menjadi ketetapan yang harus diikuti oleh semua pihak di dalam anggota organisasi. Kemudian adanya kepemimpinan yang layak. Nah, ini kepemimpinan yang layak itu adalah kepemimpinan yang berkarakter, memiliki kompetensi. Jadi pemimpin itu kan membawa arah, dia seperti nakoda. Pemimpin itu membawa arah, kemudian pemimpin itu menyimbangkan potensi, kemudian pemimpin juga harus bisa memberdayakan ya. Jadi membawa arah, dia tahu mau dibawa kemana organisasi, tujuannya jelas, dia paham betul, ibarat dia nakoda, dia tahu pulau harapan yang harus dituju, kemudian dia bisa membangun harmonis dan sinergis, artinya seluruh potensi yang ada dia bisa kelola dengan baik, untuk mereka kemudian bergerak, bekerja, berkontribusi sesuai dengan potensi tadi untuk menuju ke target bersama yang diharapkan. Kemudian juga bisa melakukan yang namanya apa yang disebut dengan memberdayakan. Memberdayakan itu artinya setiap orang itu akan mendapatkan satu kesempatan juga untuk ya bisa kita sebut mungkin nanti regenerasi gitu ya. Jadi pemimpin yang baik itu jangan sampai menjadi pemimpin seumur hidup begitu. Nggak benar itu pemimpin seumur hidup itu. Nah, kalau di negara-negara diktator kan pemimpin itu dia aja begitu ya. Coba pelajari Korea Utara. Dari mulai kakeknya, kemudian anaknya, sekarang Kim Jong Un itu kan cucunya itu ya. Nah, itu nggak benar sebenarnya. Kalau kepemimpinan yang baik itu harus bisa memberdayakan, memberikan transformasi pengetahuan, knowledge-nya, kemudian keterampilan memimpinnya kepada yang lain yang nanti diseleksi secara secara adil, secara kompetitif, sehingga organisasi itu sehat, bukan karena KKN, bukan karena dia anak siapa kemudian dia menjadi pemimpin di situ. Beda ya direktur dengan, kalau komisaris kan pemilik, tapi untuk direktur ini harus profesional begitu. Mungkin kalau komisaris bisa saja mungkin ada beberapa anggota keluarga yang menanamkan saham dalam bisnis tersebut. Tapi kalau direktur itu memang orang yang dipilih oleh komisaris karena dia memiliki suatu keterampilan yang baik dalam mengelola bisnis. Ini berhubungan dengan bagaimana leadership dan kepemimpinan tadi begitu. Jadi kalau pemimpinnya tidak layak, dia akan berdampak terhadap organisasi yang akan dipimpinnya. Kemudian yang ketujuh itu adanya review kerja dan program secara reguler. Review itu artinya adanya suatu kontrol, evaluasi. Karena kerja itu kalau tidak dikontrol, tidak dievaluasi, dia cenderung akan melenceng. Maka harus ada sistem, cara untuk bagaimana organisasi itu bisa direview, ya. Tahapan-tahapannya sudah sampai mana? Ibarat kalau misalnya tujuan itu bisa tercapai dalam jangka waktu 1 tahun, maka di usia ataupun di masa 3 bulan berjalan, harusnya sudah sampai mana organisasi itu? Sudah sampai mana target tersebut? Harus bisa diukur ya. Kalau tidak bisa diukur, tidak bisa dievaluasi begitu. Jadi nanti membangun perencanaan yang baik, kemudian dilaksanakan, kemudian dikontrol, dievaluasi ya. Dievaluasi itu gunanya agar apabila tidak sesuai dengan planningnya tadi harus diluruskan. Apabila dia melenceng harus diluruskan. Karena memang manusia itu cenderung itu kan kalau tidak dievaluasi dia akan melenceng begitu. Ini sebagaimana dalam Al-Quran juga di surat Asy-Syam tuh ya, fa'ammaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu ada potensi keburukan dan potensi kebaikan. Jadi kalau misalnya tidak diingatkan, tidak dinasehati, tidak diberi satu pendekatan untuk supaya dia memperbaiki diri, biasanya cenderung dia akan melenceng. Makanya perlu ada review, evaluasi begitu. Nanti kalian pun jadi pemimpin, kalian harus bisa mengevaluasi kinerja anggota kalian. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengevaluasinya, tentu kalian tahu apa yang harus dicapai, ya, apa yang direncanakan dan apa yang dicapai, di mana gap-nya, di mana masalahnya, begitu. Kalau misalnya kita tidak tahu apa yang mau dicapai, bagaimana kita mereview? Maka nanti seorang pemimpin juga harus memahami kemampuan yang disebut dengan kemampuan konsepsional, konseptor. Dia memahami secara general, tidak harus teknis.
Sehingga dia tahu melakukan pendekatan seperti apa apabila ada anggota tim yang tidak bisa mewujudkan ataupun mengarah kepada pencapaian target kinerja. Kemudian yang kedelapan, adanya pengembangan individu ya. Jadi sebuah organisasi yang baik, itu anggota-anggota dalam tim itu harus senantiasa diasah kemampuannya, kompetensinya. Jadi adanya satu pengembangan individu dalam kegiatan training, dalam kegiatan pelatihan, dalam kegiatan pendidikan, di-upgrade terus kemampuannya sehingga dia memiliki suatu pengetahuan yang cukup menghadapi situasi yang sekarang ini terjadi. Contoh gini ya, sekarang di masa COVID-19, sebuah organisasi perusahaan yang selama ini melakukan kegiatan marketing secara offline itu sudah susah karena orang tidak boleh lagi bertemu ya. Maka dia harus mengupgrade karyawan di bidang marketingnya itu, misal bagaimana dalam memasarkan itu lebih kepada dengan konsep digital marketing ya, dengan menggunakan media sosial, dengan menggunakan ya YouTube, menggunakan Instagram, Facebook Ad, ya macam-macam ya sarana untuk memasarkan secara digital ini. Ini kalau tim marketingnya tidak paham dengan konsep ini, dia akan ketinggalan perusahaan tersebut. Maka di-upgrade tentunya kemampuannya. Ini disebut dengan pengembangan individu. Karena kan bisnis ini terus berkembang, situasinya juga kadang tidak menentu, kompetisi juga semakin kuat, semakin tajam. Ya, kemudian seperti kondisi pandemik ini kan banyak tidak diperkirakan ya oleh para pebisnis. Sehingga menyebabkan kalau misalnya anggota di dalam perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas yang baik di dalam menghadapi situasi seperti ini nih, perusahaan bisa collapse. Nah, makanya dibutuhkanlah kegiatan-kegiatan pengembangan individu, meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pegawainya. Kemudian yang kesembilan, hubungan antar kelompok yang sehat ya, sesama anggota tim. Jadi organisasi itu kan ada sesama anggota. Sesama anggota itu mereka wajib ya saling memiliki satu hubungan sosial yang sehat begitu. Tidak boleh misalnya ada yang tidak cakapan pula sesama karyawan, ada yang saling bergibah, menjelek-jelekkan. Jadi hubungannya itu nggak sehat kalau begitu. Jadi organisasi yang baik, dia wajib ini sesama anggotanya harus memiliki satu hubungan yang sehat, ya. Dan ini sebenarnya dalam teori motivasi merupakan social need ya, hubungan kebutuhan bersosial ya. Jadi ada teman yang sakit dikunjungi, ada yang keluarganya istrinya melahirkan maka rame-rame dilihat, ada yang misalnya keluarganya buat hajatan, bila perlu dibuat acara arisan bersama anggota organisasi dari rumah ke rumah. Ya, bagaimanalah intinya sesama anggota organisasi itu menjadi satu keluarga yang dalam keluarga tersebut ya saling sayang menyayangi, saling menguatkan, saling membantu, hubungan sosialnya sehat begitu. Terakhir adanya ikatan hati secara sinergis. Nah, jadi ikatan hati ini kalau misalnya hubungan sosialnya sudah efektif, maka akan terjalinlah hubungan yang namanya ikatan hati tadi. Kita kalau nggak ketemu teman kita satu kantor, ada perasaan rindu. Kita tanya apa kabarnya. Jadi betul-betul ikatannya itu sudah ikatan hati. Bukan karena sekedar materi, bukan karena antara pimpinan dan bawahan. Tapi sudah tersambungnya antara hati kita dengan hati dia. Sehingga organisasi itu luar biasa seperti ini. Dan inilah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh anggota ataupun jamaah yang mengikuti waktu itu ya syariat Islam, organisasi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, di mana sesama anggota organisasi itu terbangun ikatan hati mereka. Mereka saling sayang menyayangi, saling membantu, saling menolong, saling menguatkan begitu ya. Sampai-sampai dalam sejarah itu kan ketika Nabi berhijrah atau disebut dengan kaum muhajirin itu ke Madinah, bertemu dengan orang-orang Ansor ya. Jadi orang-orang yang tinggal di Madinah itu namanya kelompok Ansor. Itu ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah, itu orang-orang Ansor itu mereka membagi sebagian kebunnya kepada orang-orang muhajirin tadi yang dari Mekah ya ke Madinah. Kemudian orang-orang Ansor itu juga yang memiliki istri lebih dari satu,
yang ada yang 2, ada yang 3, itu diberikan kepada orang muhajirin gitu ya, yang tidak memiliki istri. Jadi mereka dikasih rumah, dikasih tanah, dikasih istri gitu ya. Makanya mereka kuat kompak ya. Dalam waktu lebih kurang 10 tahun Nabi Muhammad bisa membuat 10.000 pasukan yang kemudian bisa menaklukkan Mekah. Padahal di masa dakwah di Mekah selama 13 tahun itu hanya 70 orang saja yang ikut gitu ya. Tapi setelah pindah ke Madinah dalam waktu 10 tahun itu sudah 10.000 orang. Dan terus berkembang karena konsep organisasinya itu membangun ikatan hati. Kalau udah ikatan hati itu ya itu udah kuat sekali ya. Sehingga sesama anggota organisasi menjadi saling menyayangi, saling menguatkan, sehingga untuk mewujudkan goal organisasi itu mudah. Karena semua anggota sudah saling memahami, saling mengerti, saling menyayangi dan saling bersaudara. Oke, jadi ini 10 syarat yang harus ada supaya organisasi itu menjadi efektif. Saya kira materi saya itu saja ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.